Sejarah kebudayaan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudahan semuanya sehat walafiat ya. Amin. Jangan lupa untuk selalu mencuci tangan. Memakai masker. Menjaga jarak. Dan tetap semangat belajar ya. Hari ini kita akan belajar Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama. Gua Hira letaknya di Bukit Hira, sekarang terkenal dengan nama Jabal Nur. Gua Hira terletak di sebelah utara kota Mekah sekitar 6 mil atau 6 km dari kota Mekah. Menjelang usia 40 tahun, Nabi Muhammad SAW sering bertafakur untuk mencari kebenaran yang mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memikirkan kondisi kaumnya yang semakin hari semakin rusak akhlaknya. Nabi Muhammad prihatin dengan kondisi seperti itu ya. Oleh karena itu Nabi Muhammad sering berangkat sendiri ke Gua Hira untuk merenung dan meminta petunjuk. Selain itu, yang menjadi tujuan bertafakur di Gua Hira adalah untuk menjauhkan jiwa raganya dari urusan keduniawian. Dengan begitu, Nabi Muhammad dapat terhindar dari perilaku buruk di lingkungannya. Pada tanggal 17 Ramadan, bertepatan tanggal 6 Agustus 611 Masehi, Nabi Muhammad melihat cahaya terang benderang memenuhi gua itu. Kemudian muncullah malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang dan merangkulnya lalu berkata, "Bacalah." Muhammad menjawab, "Aku tidak bisa membacanya." Malaikat Jibril makin mempererat rangkulannya dan mengulangi perintahnya. Nabi Muhammad SAW pun menjawab dengan jawaban yang sama. Kejadian itu terulang 3 kali. Malaikat Jibril membaca surah Al-Alaq ayat 1-5. Kemudian Nabi Muhammad SAW menirukan bacaan tersebut. Hatinya Nabi Muhammad SAW bergetar. Kemudian Nabi Muhammad pulang dengan badan yang menggigil kedinginan. Ia segera menemui Khadijah istrinya dan berkata, selimutilah aku, kata Nabi Muhammad SAW saat menggigil seperti terkena demam. Setelah tenang, Nabi Muhammad bercerita kepada Khadijah mengenai kejadian yang baru dialaminya. Kemudian Khadijah membawa Nabi Muhammad untuk menemui saudaranya, yaitu Warokah bin Nawfal. Warokah bin Nawfal adalah seorang pemeluk Nasrani yang taat dan mempelajari kitab Injil dalam bahasa Ibrani. Nah, Khadijah kemudian menceritakan kejadian yang baru saja dialami oleh suaminya. Setelah mendengar cerita Khadijah, Warokah berkata, "Demi Tuhan, Dia telah memilihmu menjadi nabi umat ini. An-Namus Al-Akbar, Malaikat Jibril telah datang kepadamu sebagaimana ia datang kepada Nabi Musa alaihi salam. Kaummu akan mengatakan bahwa engkau penipu. Mereka akan memusuhimu, melawanmu, dan membuangmu. Sungguh bila aku masih hidup sampai waktu itu, aku akan membelamu." Meskipun khawatir, Nabi Muhammad menjadi tenang kembali setelah mendengar nasihat dari Warokah bin Nawfal. Khadijah juga merasa gembira mendengar suaminya diangkat menjadi nabi. Nabi adalah orang yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima wahyunya. Dengan telah diterimanya wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti Nabi Muhammad SAW telah diangkat menjadi nabi. Mari kita baca bersama-sama surah Al-Alaq ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana wa ma lam ya'mal. Artinya, bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan sekalian makhluk. Dia menciptakan manusia dari sebuku darah beku. Bacalah, dan Tuhanmu yang Maha Pemurah yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Jadi yang perlu kalian ketahui, Nabi Muhammad sebenarnya tidak bisa membaca. Namun saat turun wahyu pertama, Allah mengutus malaikat Jibril untuk menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Maka saat itu juga Allah memberikan mukjizat kepada Nabi dapat membaca dalam sekejap.
di mana saat itu Nabi Muhammad menirukan bacaan yang dibacakan oleh malaikat Jibril. Tugasnya adalah buatlah video pendek mengaji surah Al-Alaq bersama orang tua ya. Jika orang tuanya lagi sibuk, boleh membaca sendirian. Selamat mengerjakan.